apa yang sudah kita pelajari dan mengulang kembali apa yang sudah disampaikan di sesi ketika kita bertemu offline minggu lalu ya. Ada beberapa yang baru, ini tadi 2 ya, Bu Feni sama Bu Cindy Junior. Bu Feni sudah ready, Bu Cindy ada? Ada Bu, saya. Oh oke. Lagi aktivitas apa ini Bu Cindy? Lagi di rumah atau lagi di luar rumah? Masih mengajar Bu. Oh ini sambil ngajar berarti? Ya, habis ini ya. Pulangnya jam 11 Bu. Oke, mudah-mudahan bisa mengikuti ya, karena saya refreshnya dari awal nih soalnya. Tuh, oke. Kemudian ada Fanvita Indonesia, ini siapa ini? Saya Bu, wakil dari perusahaan Fanvita. Atas nama Arista Mala. Arista Mala. Iya. Arista Mala. Mungkin namanya bisa diganti sebentar, jadi nanti saya Oh enak ya. kalau fotokan. Ya. Oh ya, baik Bu. Oke. Kemudian ada, saya sambil cek-cek ya, ada Ubay Syarah. Ini Ibu Ubay Syarah itu yang mana ya kemarin ya? Ada ya? Saya Bu, saya kemarin enggak ikut. Oh, oke. Soalnya berhalangan ada ini mendadak operasi. Oh, it's okay. Ya. Oke, berarti ini baru pertama juga ya? Ya. Oke, lagi di jalan? Iya. Oke. Kemudian Bu Dian, oke, Dian Ready namanya. Kemudian Bu Nunung, Bu Nur Hayati, Bu Nisa, oke. Yap. Oke. Baik, teman-teman, karena ini ada beberapa yang baru ya, beberapa yang baru, jadi saya coba refresh kembali untuk materi di minggu lalu. Oke, saya share dulu. Saya bisa dijadikan co-host, Mas Leo? Sudah, Mamski? Oke. Oke, saya mereminder kembali. Jadi untuk teman-teman yang baru ini semua sudah punya buku ya? Sudah ada bukunya ya? Ibu Ubay, kemudian Mbak Mbak siapa tadi ya? Mbak Arista Mala, kemudian Mbak Feni, sudah dapat bukunya semua ya Mas Leo ya? Saya belum. Untuk materinya nanti saya kirimkan profilnya, Mamski. Oh oke. Tapi bukunya sudah dapat ya? Karena Buku. teman-teman ini lokasinya jauh, Mamski, jadi nanti waktu Oh, kelas akan kita bagikan waktu datang ke kelas. oh oke. Yap, oke. Nah, oke, teman-teman. Jadi nanti untuk yang baru saya bisa dibantu ya sambil menunggu bukunya datang atau menunggu bukunya dibagi dan nanti bisa sambil mempelajari. Saya bisa dibantu untuk, nah ini saya jelaskan ya. Jadi begini, ada banyak alasan kenapa teman-teman memutuskan untuk bergabung dan tertarik menjadi agen LKF ya, agen LKF, di mana agen LKF itu sendiri adalah orang yang ditunjuk dan dilatih oleh lembaga keuangan formal untuk mempermudah akses masyarakat ke produk dan layanan keuangan. Apakah itu nanti bentuknya menabung, tarik tunai, kalau pegadaian bisa jadi pinjaman pembiayaan gitu ya.
kemudian ada tabung emas, ada cicil emas, dan lain sebagainya. Tetapi intinya agen LKF ini adalah memang orang yang sudah ditunjuk dan dilatih, gitu ya. Nah, termasuk salah satunya dengan pelatihan yang diberikan oleh teman-teman dari Mercy Corps Indonesia. Maka nanti untuk yang baru pertama, saya bisa dibantu ya, ketika nanti teman-teman sudah menerima bukunya, ya, silakan di dalam buku itu ada panduan atau kolom tentang SMART Goal. Ya, saya akan jelaskan sekaligus mereminder untuk yang lain. Ya, SMART Goal itu apa sih? Bahwa setiap orang dalam melakukan aktivitas pekerjaannya itu diharapkan dan wajib punya yang namanya target atau tujuan, ya. Nah, target atau tujuan ini yang harus dibuat dengan betul. Dibuat dengan betul itu kalau di teman-teman atau di agen LKF saya menyebutnya dengan SMART Goal Setting. Artinya bahwa goal itu haruslah spesifik. Spesifik ya, berarti jelas goalnya mau kemana. Kemudian measurable, measurable itu artinya terukur. Jadi tujuan itu bisa diukur dengan apa? Dengan angka, gitu ya. Kemudian harus yang achievable dalam arti bisa dicapai. Bisa dicapai, harus yang realistis juga. Jadi tidak terlalu yang misal saya pengen jadi agen LKF dengan omset 50 juta. Nah, enggak sedrastis itu juga, tapi harus yang realistis dan ada jangka waktunya. Ini adalah contoh. Jadi misalkan Bu Arista Mala punya target mencapai 10 juta per bulan, gitu ya. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, merujuk pada kaidah SMART Goal. Ini adalah yang harus dilakukan. Satu, kalau pengen dapat 10 juta per bulan, maka apa yang harus dilakukan? Saya akan menambah 10 customer baru setiap hari. Spesifik ya, nambah 10 customer setiap hari yang bertransaksi minimal 40.000. Dengan adanya tambahan customer sebanyak 10 orang yang masing-masing bertransaksi 40.000, maka setiap hari saya dapat tambahan 400.000. Betul ya? Nah, bagaimana supaya Mbak Arista Mala bisa mendapatkan tambahan pemasukan 400.000? Maka yang harus dilakukan adalah mengontak 20 calon customer. Posting 5 kali sehari. Promosi di 8 tempat dalam 1 hari. Ini contoh. Jadi actionnya juga harus terukur ya. Terukur itu artinya bahwa setiap aktivitas yang dilakukan itu ada angkanya. Coba kalau diperhatikan, ini kan ada angkanya semua ya. Mungkin teman-teman yang SMART goal-nya dirasa kurang tajam bisa diperbaiki. Nah, ini ada angkanya semua. Kemudian, realistis enggak? Kalau misalkan untuk mendapatkan 10 customer baru, maka yang harus saya lakukan adalah saya kontak 20 customer setiap hari. Si realistis ya, 20 customer setiap hari. Gimana cari customernya? Silakan dicek di grup, berapa banyak grup yang dipunya. Kontak di WhatsApp itu ada berapa banyak teman yang ada di media sosial. Nah, itu semua adalah calon yang bisa diprospek oleh teman-teman untuk menjadi nasabah yang potensial, ya. Kemudian harus ada tenggat waktunya, dalam arti saya mau melakukan pekerjaan ini dalam waktu berapa lama ya? Oh, ternyata dalam waktu sebulan misalkan. Nah, itu ditulis kalian, ya. Jadi perhatikan untuk teman-teman yang warna saya bold merah. Ini yang menjadi poin penting, ya. Jadi nanti untuk Mbak Arista Mala, kemudian Mbak Feni sama Mbak Ubay Syaroh dan teman-teman yang lain, silakan goalnya dipertajam, dibuat di kertas dulu boleh untuk coret-coret, nanti disalin di buku ya, di buku yang sudah dibagikan kemarin. Oke. Nah, di hari ini saya akan refresh lagi tentang kita mau belajar tentang apa sih sebetulnya itu pemasaran dan pelayanan prima.
2, bagaimana mengelola keuangan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mencatat transaksi itu seberapa penting bagi teman-teman ketika memutuskan menjadi seorang agen LKF. Nah, ya. Nah, kita bahas refresh tentang pemasaran dan pelayanan prima. Bahas apa kita? Bahas tentang gimana cara memasarkan produk, strategi komunikasinya nanti bagaimana. Terus kalau ada kendala atau ada komplain dari nasabah, saya mesti bagaimana. Nah, gitu ya. Oke, sekilas saya berikan gambaran bahwa untuk bisa memasarkan suatu produk, maka yang harus dilakukan pertama kali oleh teman-teman adalah pahami dan kuasai produknya. Itu yang penting. Ya. Kalau ada yang belum mendapatkan pelatihan dari pihak lembaga keuangan formal atau dari Pegadaian, silakan ditunggu karena nanti sudah ada jadwalnya. Biasanya seperti itu ya. Tetapi yang penting pahami dan kuasai dulu produknya. Nah, cara paling cepat untuk bisa memahami dan menguasai produk adalah dengan aktif di grup. Jadi teman-teman kan sudah ada ya grup LKF. Nah, silakan aktif di situ. Bertanya, sharing ya kepada teman-teman yang sudah ada di grup karena siapa tahu mereka bisa memberikan jawaban atau memberikan insight yang itu dibutuhkan oleh teman-teman. Itu cara paling cepat. Ya. Dan hasilnya juga pasti sudah melalui experience dari teman-teman yang ada di grup. Kendala di lapangannya seperti apa, produknya bagaimana, apa saja, itu pasti sudah ada di sana, gitu ya. Jadi cara paling cepat untuk memahami dan menguasai produk adalah dengan aktif di grup sambil nanti nunggu waktunya pelatihan, gitu ya. Kemudian jangan lupa media promosinya harus ada, ya. Media promosi harus ada, banner, kartu nama, flyer, silakan nanti disiapin. Kalau belum dapat dari pihak LKF dan Pegadaian, nanti boleh bikin sendiri. Gak usah terlalu banyak, cukupnya dulu, it's okay. Yang penting orang tahu bahwa oh ada agen LKF di tempat saya yang bisa membantu saya ketika saya lagi butuh dalam hal pembiayaan atau dalam hal permasalahan keuangan. Ya. Nah, pastikan juga kalau bertemu dengan orang penampilan kita bersih dan rapi, terutama kalau mau ngobrol atau mau presentasi atau mau menjelaskan tentang produk kepada nasabah, gitu ya. Maka untuk bisa berpromosi, untuk bisa memasarkan produk, teman-teman harus aktif bersosialisasi. Caranya bagaimana? Silakan boleh ikut komunitas bisnis, silakan ikut komunitas atau grup-grup yang ada di lingkungan sekitar, it's okay, itu juga boleh ya. Kemudian gunakan juga sosial media, ya. Sosial media paling murah itu adalah handphone yang teman-teman pegang saat ini. Seperti main Facebook, main Instagram ya, paling tidak di WhatsApp deh. Jadi silakan rajin bikin status di situ terkait dengan apa sih aktivitas teman-teman sehari-hari yang itu menunjukkan bahwa oh kalau saya mau nabung emas atau saya mau beli emas atau saya mau gadai, saya harus menghubungi Mbak Fenty, Mbak Arista Mala, Bu Nur Hayati, nah kayak gitu ya, silakan. Dan lakukan semuanya dengan konsisten, komitmen, dan persisten. Artinya semuanya harus dilakukan dengan rutin, dengan ulet ya, dan harus dilakukan terus-menerus. Nah, kalau teman-teman sudah menguasai atau paling tidak sudah mengetahui produk-produk apa yang nanti harus dibawakan atau disampaikan kepada calon nasabah, maka ada satu lagi strategi yang harus dikuasai yaitu cara berkomunikasi. Ya, ingat ketika kita berhadapan satu hari dengan 10 orang, maka itu berarti kita berhadapan dengan 10 karakter orang yang berbeda. Ya. 10 orang karakter yang berbeda. Maka gunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami oleh lawan bicara.
Kalau kita bicaranya misal di daerah perkantoran gitu, kita sosialisasinya di sana, ya silakan berbahasa dengan bahasa yang rata-rata mereka gunakan. Indonesia, gitu ya. Kalau kita, saya lagi ada acara di arisan PKK misalkan, gitu ya, atau di Dharma Wanita, ya silakan bahasanya juga disesuaikan. Yang penting informasi tersebut sampai dengan jelas dan tepat kepada calon nasabah atau kepada nasabah. Informasi tentang apa? Informasi tentang LKF, tentang produk-produk yang teman-teman bawakan, ya. Maka untuk bisa berkomunikasi dengan baik, salah satu caranya adalah bangun kedekatan personal dan pahami paling tidak bagaimana cara ketika ada kendala di lapangan, terlebih ketika ada komplain dari nasabah, ya. Nah, ini adalah contohnya, contoh bagaimana cara berbicara yang cenderung negatif dirubah menjadi positif. Nanti teman-teman bisa baca dan nanti bisa dipelajari, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa dalam membangun kedekatan personal, maka teman-teman harus memperhatikan karakter dari lawan bicara, gitu ya. Perhatikan. Kuncinya adalah ketika kita mau mengedukasi, ya, ketika kita mau mengedukasi atau mau memberikan informasi kepada nasabah, maka ada 3 hal yang harus teman-teman kuasai. Ini wajib, gitu ya. 1, hindari berbicara dan suasana yang nggak nyaman atau terburu-buru, gitu ya. Jangan mengedukasi atau memberikan informasi tentang produk di tempat yang ramai, gitu. Atau sambil di dalam kendaraan misalkan. Nah, atau sambil melakukan aktivitas lain. Nah, itu nanti juga tidak akan bikin nyaman. Tidak nyaman untuk teman-teman sebagai orang yang memberikan informasi, juga tidak nyaman bagi lawan bicara sebagai orang yang menerima informasi, gitu ya. Karena kalau kita melakukan aktivitas lain, sama saja dengan kita nggak fokus pada kebutuhan nasabah. Nah, maka supaya bisa fokus, suasananya harus dibikin yang nyaman, gitu ya. Kalau suasananya udah dibikin nyaman, maka kunci berikutnya adalah dengarkan dengan baik apa yang menjadi kebutuhan nasabah. Ya, fokus di sana. Ingat teman-teman hadir sebagai solusi bagi permasalahan keuangan yang dipunya oleh orang lain. Permasalahan keuangan dalam hal apa? Oh, saya mau gadai emas tapi nggak punya waktu ke pegadaian misal. Oh, saya mau nabung, tapi banknya jauh, jadi saya cari agen LKF. Oh, saya pengen punya emas, tapi mau cicil, nggak ngerti harus kemana. Nah, teman-teman hadir di situ sebagai solusi, gitu ya. Maka fokus pada kebutuhan nasabahnya. Jangan lupa, kuncinya adalah dengarkan dengan baik, ya, dengarkan dengan baik. Kemudian pahami apa yang menjadi kebutuhannya, lalu sampaikan informasinya dengan benar dan tepat, ya. Ini adalah contoh kasusnya. Kemarin beberapa sudah praktek ya. Jadi untuk yang baru, saya kira nggak memungkinkan untuk praktek ini kayaknya Mas Leo ya, karena lagi beraktivitas yang lain. Oke, nanti teman-teman bisa dipelajari. Intinya ada satu jenis komunikasi namanya komunikasi sandwich ya, namanya komunikasi sandwich. Nah, tahu sandwich kan ya teman-teman ya? Sandwich itu jadi kalau berbicara itu kayak bayangin aja kayak makan sandwich itu kan ada tumpukan paling atas, kemudian yang bawah, yang tengah dan yang bawah. Yang negatif itu dijepit di tengah, gitu ya. Teman-teman sambil bisa perhatikan. Yang negatif itu dijepit di tengah. Jadi kasih pengantar dulu, pembuka dengan kalimat yang positif, supaya terbangun suasana nyaman, supaya terbangun suasana yang enak. Setelah itu sampaikan permasalahannya, dan yang terakhir berikan solusinya. Seringkali customer atau nasabah itu mereka tidak terlalu fokus pada permasalahan. Yang mereka tunggu itu adalah solusinya, ya.
yang mereka tunggu itu adalah solusinya. Maka sekecil apapun keluhan yang disampaikan oleh nasabah atau calon nasabah, jangan pernah lupa untuk memberikan solusi. Nah, gitu ya. Nah, untuk bisa memberikan solusi, maka teman-teman harus bisa mendengarkan dengan baik. Harus bisa bersikap tenang, nggak usah panik gitu ya. Fokus sama solusi aja, itu yang penting. Kendalikan emosinya, hindari debat kusir. Istilahnya itu jangan otot-ototan. Nah, itu debat kusir ya. Supaya apa? Supaya ketemu jalan untuk keluar dari masalah yang dihadapi oleh nasabah. Nah, gitu ya. Jadi jadilah pendengar yang baik, kemudian harus tenang, tidak boleh panik, dan fokus pada solusinya. Ya, memang butuh jam terbang, teman-teman. Apalagi untuk yang belum mendapatkan pelatihan sama sekali, gitu ya. Kali nanti bisa banyak tanya di grup ya, atau coba buat goalnya dulu ya. Maaf, Mamski, suaranya hilang. Halo, Mamski, suara Mamski hilang. Ya, halo, suara saya hilang atau bagaimana? Ini sudah keluar lagi, Mamski. Oh, Tadi sempat tadi. hilang. Ah, Oke, oke, oke. Ya, oke. Ya, Mbak Feni, dari apa yang sudah saya sampaikan, ada yang ditanyakan atau sudah bisa memahami? Dari Mbak Feni, Mbak siapa lagi tadi? Mbak Ubay Syaroh, atau dari teman-teman yang lain? Silakan. Sudah sedikit terima Oke, pemahamannya. oke. Nanti bisa Kemarin sambil, terbayang-bayang. kenapa? Kemarin terbayang-bayang. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Nanti sambil dipraktekkan saja, gitu ya. Sambil dipraktekkan, nanti bikin goalnya terlebih dahulu, ya. Oke, Mbak Arista Mala atau teman-teman yang lain, silakan. Kalau belum ada, saya lanjut dulu ya. Saya lanjut untuk bagaimana cara mengelola keuangan sehari-hari untuk merefresh. Ya. Nah, oke. Kenapa kita perlu mengelola keuangan? Kalau yang baru menjadi agen LKF baru banget ya, mungkin belum pernah ngalami. Gitu. Dan kalau teman-teman yang lama, beberapa pernah ngalamin, gitu ya. Jadi materi ini diberikan supaya teman-teman yang baru bergabung harapannya jangan sampai ngalamin. Nah, gitu ya. Karena pernah ada satu ketika di mana nanti teman-teman menolak nasabah karena kehabisan uang tunai, ya, atau kehabisan dana di rekening. Beda ya, kehabisan uang tunai dengan kehabisan dana di rekening. Nah, sehingga transaksi yang harusnya bisa dilakukan terpaksa tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena duitnya nggak ada, gitu ya. Karena duitnya nggak ada. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya sebetulnya cukup simpel. Karena tergantung dari seberapa ketat dan seberapa
pandai ya, seberapa pandai. Pandai itu dalam arti kalau perempuan itu kan harus rigid ya, harus rigid itu harus teliti gitu, dalam membagi-bagi pos keuangan. Nah, sama juga halnya dengan mengelola uang keseharian, gitu ya. Intinya sebagai seorang agen LKF, pastikan bahwa teman-teman memiliki ketersediaan dana yang cukup, baik itu di rekening maupun secara tunai gitu. Karena kan kadang ada orang-orang yang butuhnya itu adalah transfer gitu. Contoh kemarin waktu di kelas ada salah satu peserta yang terpaksa menolak permintaan customer atau nasabah karena nasabahnya minta tolong untuk bisa ditransferkan sejumlah sekian juta, anggaplah 3 juta, tetapi hanya punya duit 1,5 juta. Nah, akhirnya terpaksa menolak permintaan dari nasabah. Ini kan sayang gitu ya. Maka ada beberapa jurus untuk teman-teman bisa kelola keuangan harian gitu ya. Yang pertama, ini yang paling urgent, harus bisa memisahkan rekening pribadi dan usaha. Jadi silakan dipisah antara rekening pribadi dan usaha. Cara pisahnya bagaimana? Silakan mau ditaruh di amplop boleh, mau ditaruh di dompet terpisah juga boleh, mau pakai rekening terpisah juga boleh. Yang penting harus benar-benar konsisten dipisah. Karena kebanyakan kalau perempuan itu misalkan hanya disimpan di dompet, tahu satu sisi masih banyak duitnya, nah biasanya godaannya gede gitu. Nah, gitu ya. Jadi betul-betul harus komit dipisah antara rekening pribadi dan rekening usaha. Lalu belanjakan uang dengan tepat gitu. Dalam arti ada kita sebagai manusia itu punya yang namanya keinginan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu sifatnya mendesak dan memang harus dipenuhi, harus dibeli gitu ya. Contoh misalkan bayar SPP, beli sembako, belanja untuk sehari-hari. Nah, itu kebutuhan. Tapi kalau keinginan itu sesuatu yang sifatnya bisa ditunda. Ibaratnya nggak beli pun juga nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Jadi gunakan uang dengan tepat, dahulukan yang menjadi kebutuhan. Gitu ya. Dahulukan yang menjadi kebutuhan. Kemudian hindari hutang yang tidak perlu, ya, apalagi hutang yang sifatnya konsumtif. Hindari hutang yang tidak perlu. Buat anggaran harian. Buat anggaran harian. Budgeting ini penting teman-teman karena begini, jangan sampai duit kita itu habis hanya karena hal-hal yang itu dipergunakan untuk keinginan. Ya, atau lebih banyak untuk hal-hal yang sebetulnya nggak perlu untuk dibeli. Itu yang sering terjadi. Maka silakan mulai belajar, kita sama-sama belajar, bikin anggaran harian atau mingguan. Nah, ini akan sangat berguna, terutama nanti kalau teman-teman sudah tahu pola. Nasabah kalau mau butuh bayar listrik itu, oh kira-kira bayar listrik itu di minggu terakhir biasanya rame. Berarti di minggu terakhir saya harus spare duitnya sekian. Gitu. Karena rata-rata per hari yang mau bayar listrik itu sekian orang. Nah, misalkan ya. Jadi dengan membuat anggaran harian atau mingguan itu akan sangat membantu. Nah, di awal untuk yang belum pernah bikin anggaran, harapan saya sih bikinnya harian. Ya, bikinnya harian. Hari ini saya mau beli apa? 1, 2, 3, 4. Oh, kalau nggak ada yang dibeli ya 0 berarti. Ya. Tuh. Kalau mingguan boleh, tapi kalau mingguan itu sebagai pemula yang baru mulai mencoba untuk budgeting, mingguan biasanya bikin loss juga di duitnya, gitu ya. Jadi bikinnya harian aja, kalau baru mau pertama mencoba. Nah, yang tidak kalah penting adalah disiplin, gitu ya. Harus disiplin. Kenapa? Karena walaupun sudah dipisah rekening pribadi dan rekening usaha, sudah digunakan dengan tepat, sudah nggak punya hutang, tapi kalau nggak disiplin dalam melakukan kesehariannya, ya tetap pasti nanti akan ada kendala, gitu ya. Nah,
Salah satu hal yang paling membantu untuk mengelola keuangan harian adalah dengan melakukan pencatatan transaksi. Gitu. Pencatatan transaksi ini sangat penting untuk teman-teman bisa melakukan pemberitahuan kepada customer atau nasabah, gitu ya. Pemberitahuannya dalam hal apa? Satu, pemberitahuan misalkan informasi, oh sekarang kalau mau transfer di atas 5 juta harus memberitahukan H-1 ya supaya saya bisa siapin duitnya. Nah, gitu. Maka kenapa mencatat dan memberitahukan transaksi ini menjadi penting? Karena satu, pencatatan itu bisa sebagai dasar penilaian performa usaha. Ya, dasar penilaian performa usaha. Artinya apa? Kalau kita rajin dan teliti dalam mengelola keuangan seharian, kita akan tahu. Kita akan tahu dari catatan yang sudah kita bikin, kira-kira usaha kita ini berkembang atau tidak, berprogres atau tidak, gitu ya. Ada duitnya atau enggak, gitu. Sebetulnya rugi apa untung sih? Nah, gitu. Kita akan tahu di sana. Kemudian membuat diri kita lebih profesional. Kenapa? Kenapa dikatakan profesional? Karena hal sekecil apapun di dalam aktivitas keuangan itu kita catat. Nah, ya kan? Maka kenapa disebut profesional? Dan menghindari kebangkrutan, itu yang penting. Banyak sekali teman-teman itu yang begini. Kayaknya banyak yang bertransaksi ke saya loh, Mam. Tapi kok duitnya nggak ada ya? Atau misalkan produk saya tuh sebetulnya laku banyak. Duitnya juga banyak yang masuk. Tapi kok duitnya nggak ada ya? Nah, gitu ya. Kemarin beberapa teman-teman ngalamin juga kayak gitu. Maka kalau itu diteruskan ya, kalau itu diteruskan nggak kita maintain seketika atau tidak kita rubah cara pengelolaannya, maka yang terjadi biasanya bisnisnya akan stuck gitu, atau nggak berkembang gitu. Jangan sampai bangkrut. Nah, gitu ya. Makanya harapan saya dengan mengelola keuangan itu teman-teman bisa menghindari kebangkrutan. Salah satu yang paling simpel ya transaksinya dicatat gitu ya. Transaksinya dicatat. Sangat simpel untuk mencatat transaksi. Keluarnya berapa, masuknya berapa. Duit masuk berapa, duit keluar berapa. Nah, di buku yang nanti akan diterima oleh teman-teman ya, yang sudah menerima juga, nanti bisa dilihat di situ sudah ada kolomnya ya. Di situ sudah ada kolomnya, sudah lengkap, ada kode transaksinya juga. Nanti teman-teman tinggal menuliskan gitu ya, tinggal menuliskan dan mencatat di situ transaksi hariannya apa aja gitu. Catatnya pakai bolpen, jangan pakai pensil ya. Jadi kalau di aturan tidak tertulis dari pencatatan transaksi itu kalau mau catat harus di buku dan pakai bolpen ya, jangan pakai pensil nanti hilang nggak kebaca. Kalau salah maka jangan dioret-oret atau ditipek ya, nanti dicoret, di cross check gitu ya. Oke, tetapi yang harus teman-teman pahami adalah mencatat transaksi itu butuh suatu kebiasaan. Ya, butuh itu menjadi kebiasaan. Maka harus dipaksa. Kita itu punya 24 jam waktu yang sama, maka siapkan salah satunya 1 jam aja atau 30 menit untuk mencatat transaksi. Mencatat dan melihat usaha saya dalam satu hari ini seperti apa. Gitu ya. Oke. Mencatat transaksi itu menjadi sulit kalau kita tidak terbiasa. Nah, kuncinya di sana. Gitu ya. Oke. Nah, pencatatan transaksi itu satu, selain berguna untuk mengetahui jumlah uang masuk dan keluar setiap hari, juga bisa digunakan sebagai pencatatan data transaksi dan dana yang tersedia yang kita punya itu ada berapa. Kita jadi tahu, oh transaksi yang paling gede itu sebulan ini ternyata dari orang bayar listrik.
Oh, yang paling gede itu kalau ada yang melakukan pengajuan pinjaman. Tapi yang paling sering itu justru yang beli pulsa sama bayar listrik misalnya. Kita jadi akan tahu. Sehingga kalau kita tahu, kita akan bisa dengan mudah menyiapkan duitnya. Nah, itu ya, nyiapin duitnya kita akan lebih mudah. Gitu. Dan pencatatan transaksi ini silakan teman-teman boleh melakukannya pakai aplikasi kalau yang sudah punya aplikasi ya, atau mencatatnya manual di buku, gitu ya, di buku. Nah di buku itu sudah difasilitasi oleh teman-teman dari Marsikops. Silakan nanti mencatatnya boleh di situ ya. Oke, ya tadi saya sampaikan pemberitahuan transaksi itu sangat penting. Jadi ada kaitannya antara mencatat transaksi, memberitahukan transaksi, dengan menganalisa transaksi yang akan kita pelajari nanti. Gitu ya. Kalau pencatatan transaksinya itu rutin dan disiplin kita lakukan, maka kita akan tahu, oh, biasanya di minggu-minggu pertama dan kedua itu butuh duitnya sekian. Karena biasanya minggu pertama dan kedua banyak orang yang akan bertransaksi 1, 2, 3. Oh, kalau di minggu keempat itu transaksi yang paling banyak adalah orang bayar air misalkan. Maka harus bisa prepare angka sekian. Nah, gitu ya. Jadi ada kaitannya. Maka ini menjadi penting supaya apa? Dengan adanya informasi kepada customer itu bisa bikin nyaman. Bikin nyaman dalam arti apa? Nggak sampai menolak customer untuk melakukan transaksi. Wah, duitnya di tunai saya belum ada Ibu, tunai. Kebetulan belum ambil misalkan gitu. Sementara nasabahnya udah pengennya bayar saat itu juga. Akhirnya nggak jadi ada transaksi. Nah itu kan sayang ya, dan bisa bikin nggak nyaman. Gitu. Tidak nyaman di kedua belah pihak. Kitanya sebagai agen LKF-nya sungkan biasanya gitu ya, ewoh pekewoh. Nah, di customer-nya juga nggak nyaman karena udah mau transaksi tapi nggak jadi karena nggak ada duit. Nah, gitu ya. Jadi ada keterkaitannya, gitu ya. Kelihatannya memang sulit, teman-teman. Tapi saya yakin ini sesuatu yang tidak mustahil untuk dilakukan. Yang penting tadi dilakukannya harus dengan disiplin, ya, harus dengan disiplin. Kemudian mulai dari hal yang kecil, gitu. Mulai dari hal yang kecil kayak tadi pencatatan transaksi, ya, mulai aja di awal disempatkan. Mencatat transaksinya jangan di akhir atau jangan tarsok-tarsok. Nanti pasti lupa. Jadi setiap ada transaksi, ya usahakan langsung dicatat. Setiap ada transaksi, usahakan langsung dicatat. Ya, oke. Saya lanjut ke analisa transaksi keuangan. Nah, saya lanjut ke analisa transaksi keuangan. Kalau tadi kita sudah belajar catatan transaksi. Kenapa transaksi itu harus dicatat? Pentingnya bagaimana? Kemudian kalau sudah dicatat, kenapa sih kok ada beberapa transaksi yang itu butuh untuk diinformasikan terlebih dahulu kepada customer, terutama terkait yang membutuhkan dana besar. Nah, analisa transaksi ini mempunyai manfaat supaya pengelolaan keuangannya lebih baik. Jadi harapannya teman-teman tidak hanya sekedar mencatat, tetapi juga mengetahui yang dicatat itu apa sih sebetulnya. Nah, gitu ya. Tapi juga memahami apa sih sebetulnya yang dicatat itu. Gimana nanti kalau ada rugi, gimana nanti kalau ada untung, gimana kalau lagi pas butuh duit nggak ada duitnya. Nah, itu penting banget gitu ya. Pencatatan yang nanti ujungnya dianalisa transaksi juga bisa diketahui, bisa digunakan untuk mengetahui performa usaha. Kita jadi tahu usaha kita ini lagi bangkrut atau lagi minus, lagi untung atau lagi rugi. Nah, ya, itu sangat penting. Dan biasanya kalau di beberapa perusahaan analisa transaksi itu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam usaha.
Oh, saya mau bikin banner nih gitu. Oke, cek dulu catatannya. Punya duitnya berapa? Ada spare duit berapa? Lagi ada persiapan pembayaran atau tidak? Ya. Ujungnya harus dari pencatatan transaksi, gitu ya. Jadi bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan apa? Misal, oh saya mau nambah investasi kah? Atau saya mau nambah duit di rekening kah? Atau saya mau belanja misalkan beli media promosi untuk agen LKF-nya kah? Atau yang mana? Nah, gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, nanti kalau analisa transaksi ini sudah sering dilakukan, ya, sering dilakukan dalam arti rutin dilakukan, maka teman-teman jadi tahu kira-kira transaksi yang paling sering dilakukan oleh nasabah itu yang mana sih? Gitu. Nominalnya berapa? Nah, nanti akan terlihat polanya, gitu ya. Akan terlihat polanya. Jadi tidak hanya asal catat, gitu, tapi kita harus lihat, gitu, polanya seperti apa. Maka tadi yang saya sampaikan, dalam satu hari siapkan 30 menit aja untuk di awal, untuk melihat seminggu ini atau hari ini yang bertransaksi udah siapa aja, berapa banyak jumlahnya. Nah gitu ya. Kalau nggak ada transaksi gimana? Bisa dilihat gitu ya kan, nggak ada yang dilihat. Atau lihat dari yang kemarin-kemarin. Oke, tidak masalah gitu ya. Kalau memang dirasa perlu, oh kayaknya di bulan akhir bulan itu biasanya rame, banyak yang bayar air, perlu dana cadangan, ya boleh silakan. Itu diketahui kalau teman-teman sudah terbiasa melakukan analisa pencatatan transaksi. Nah, gitu ya. Maka di dalam melakukan analisa transaksi, yang harus diketahui adalah yang harus diketahui dan dilakukan. Satu, catat semua transaksi, itu udah pasti ya. Kalau catatan transaksinya nggak dicatat, nggak akan bisa kita melakukan analisa. Ya apa yang mau dianalisa kalau catatannya nggak ada, gitu ya. Jadi catat semua transaksi. Nah, catatnya itu apa? Catat mulai tanggalnya, deskripsinya. Deskripsinya itu maksudnya hari ini pembayarannya apa, ya. Lalu jumlahnya berapa, yang bertransaksi siapa, dalam arti yang bayar dan terima duitnya itu siapa. Itu ya, jadi catat semua transaksi. Yang kedua, kelola dokumen. Simpan semua bukti transaksi. Mau resi, struk, bukti gadai, semua harus disimpan. Ya, nota. Cara nyimpennya silakan teman-teman boleh pakai amplop. Amplopnya ditulisin tuh. Amplop surat gadai, amplop nota, amplop resi. Nah, itu silakan disendirikan supaya mudah untuk nyarinya kalau misalkan dibutuhkan ya. Semua transaksinya harus disimpan. Kemudian kategorikan transaksi di buku nanti sudah ada. Teman-teman boleh lihat itu sudah dikategorikan ya, ada kode transaksinya. Silakan nanti bisa itu diikuti. Ya. Nah, namanya usaha, maka yang harus diketahui adalah laba bersih. Tuh. Jadi nanti jangan lupa dalam satu hari tutup buku setelah melakukan pencatatan, saya kira-kira dapat labanya berapa ya? Laba bersih ya, laba bersih. Jadi omset dikurangi dengan biaya operasional. Itu. Yang tidak kalah penting adalah sama. Kalau di keuangan itu kuncinya cuma satu. Kalau di keuangan, ya. Kalau di keuangan itu kuncinya cuma satu. Teman-teman harus disiplin dan konsisten melakukan analisa transaksi. Sudah kuncinya di situ. Kalau terkait dengan keuangan, kuncinya cuma harus disiplin, ya. Disiplin dan konsisten. Maka lakukan secara berkala sampai itu jadi suatu kebiasaan. Intinya ini dibuat dulu jadi suatu kebiasaan. Jika nanti dirasa perlu, teman-teman ada kesulitan, boleh dikonsultasikan kepada ahli keuangan. Nah, di grup itu banyak banget ya. Di grup itu udah banyak teman-teman yang expert di bidang keuangan. Gitu ya. Oke. Nah, yang tidak boleh dilakukan, jangan pernah lupa tidak mencatat. Nah,
Karena apa? Biasanya emak-emak kecenderungan sekali lupa terus. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi jangan pernah mengabaikan pencatatan transaksi gitu. Catat aja gitu ya. Catat aja. Tiap ada transaksi langsung dicatat. Kemudian jangan campur aduk keuangan. Tadi yang saya sampaikan. Pisahkan keuangan pribadi dengan usaha, itu harus dipisah. Ya, jangan tunda ya, jangan tunda. Satu hari begitu dicatat langsung dianalisa. Duitnya langsung dibagi. Ya. Dibagi apa? Ya dibagi mana yang pribadi, mana yang tadi dipinjem untuk modal, kemudian mana yang itu bisa untuk laba bersih. Jangan lupa mencocokkan antara duit yang ada di cash dengan yang ada di rekening. Supaya apa? Cocok. Oh, tadi saya ngeluarin katakanlah 500.000 gitu. Ternyata 500.000 yang bayar 300-nya lewat transfer, 200-nya cash. Itu harus balance ya. Jadi jangan lupa setelah dicatat tiap hari dicek juga, dicocokkan benar nggak antara rekening dengan uang cashnya gitu ya. Lalu jangan dibuat rumit. Biasanya nih mama ini kalau ngurusin duit suka dibikin rumit. Kenapa? Karena jumlahnya cuma sedikit. Nah itu ya. Jadi gimana biar jumlahnya nggak sedikit? Transaksinya harus banyak. Gimana supaya transaksinya banyak? Berarti promosinya mesti kenceng. Pemasarannya mesti kenceng. Bikin banyak orang bisa bertransaksi ke gitu ya. Dan jangan mudah panik. Ingat harus tenang karena ini masalah duit. Oke, yuk kita lihat dulu. Nah, ini salah satu contoh nanti teman-teman bisa lihat ya yang masih baru pertama kali ikut. Ini bentuk kolom yang lama, kolom yang baru sudah diperbarui ya. Kolom baru sudah diperbarui. Jangan lupa nanti setiap tanggalnya ini harus dipisah kemudian dijumlah dulu ya supaya ketahuan. Misalkan kayak ini nih, tanggal 27. Nah, ini harus dijumlah dulu nih. Jadi bisa ketahuan tanggal 27 saya dapat duit sekian. Ya. Tanggal ini saya dapat duit sekian. Tanggal 28 saya dapat duit sekian. Tanggal 4 saya dapat duit sekian, gitu ya. Jadi harus dipisah per kolom. Intinya teman-teman, melakukannya dengan sedikit demi sedikit ya, menjadikan itu sebagai suatu rutinitas dan kebiasaan itu lebih baik daripada teman-teman melakukannya langsung dalam waktu yang panjang tetapi nanti malah bingung tidak menghasilkan apa-apa. Mending sedikit demi sedikit tetapi itu rutin dilakukan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini sambil saya mau cek. Bentar. Saya mau cek dulu. Yang kemarin sudah ikut kelas, Bu Nani ada? Bu Nani Lestari? Saya mau bertanya, boleh? Oh boleh, dengan siapa ini? Bu Feni, Bu Feni, ya silakan. ya. Mbak, ini kan kita tadi, Mbak tadi udah menyampaikan ada pelatihan agen tersendiri, instansi tersendiri ya Mbak ya. Itu biasa diadakan itu kapan Mbak? Apa dari apa nih fasilitator dari Situalmon sendiri atau akan dihubungi oleh instansi itu sendiri? Oh oke. Mas Leo, saya bisa bantu jawab kalau untuk pelatihan yang dari LKF? Oke, selamat pagi Bu Feni. Untuk pelatihan dari mitra, itu idealnya setiap mitra akan melakukan pelatihan ya secara rutin. Namun di program Save for Women kita juga akan memfasilitasi nih untuk mitra memberikan pelatihan terkait product knowledge keagenannya. Jadi monggo nanti ditunggu saja informasi dari saya terkait pelatihan dari mitra agen LKF jenengan seperti itu. Oh iya. Oh gitu. Ya, untuk ini lagi Mbak, kelola keuangan. Untuk masalah kelola Ya. keuangan. Seandainya kita kan setiap individu kan kita beda ya bisnisnya ya Mbak. Ada yang dagang, ada yang laundry, ada yang ini. Tapi kan kita sekarang baru terjun ke bisnis LKF. Itu kan kelola keuangannya apakah harus dipisah LKF sendiri dengan usaha kita sendiri gitu ya Mbak?
Yap. Jadi mau seberapa banyak usahanya, keuangannya mengikuti catatannya. Gitu. Jadi misalkan Bu Feni, selain sebagai agen LKF, kegiatan lainnya bisnis apa ini? Selain sebagai LKF, Bu Feni, Nah, suara ini saya suaranya masih ke-mute, Bu Feni. Oh, Bu Feni-nya ke mute. Ya, Oh ya, Bu Feni, ya. Bu Feni selain sebagai agen LKF, ada bisnis yang lainnya apa? ini biasanya saya jualan masakan dan kue kering, Oke, aneka jual. kue-kue gitu. Oke, berarti jualan kuliner ya. Nah, Ya, maka uangnya juga harus dipisah. Kuliner uangnya sendiri, jadi pencatatannya LKF. tersendiri, Hmm, penyimpanannya sendiri, yang ya. LKF juga dipisah gitu. Jadi Oh, harus berarti sendiri-sendiri. oh. Ya, bisnisnya ada 10, ya berarti ada 10 pencatatan yang berbeda. Tidak boleh dijadikan satu. Itu kalau kita berbicaranya bisnis. Ya, itu tidak boleh. Hmm. Tetapi begini, ada kalanya satu bisnis itu kekurangan duit sehingga membutuhkan tambahan biaya. Betul ya? Ya, ya Maka, benar. maka apa yang harus dilakukan? Boleh pinjam kepada bisnis yang lain, tapi sifatnya pinjam. Ya, sifatnya pinjam. Misal, ada saya nih, saya mau bayar listrik atau saya mau bayar air sejumlah 500.000. Nah, ternyata saya minta ditalangin dulu, misalkan ya, saya minta dong dibayarin dulu 500.000, nanti saya transfer, misal. Nah, ibu nggak punya duit nih, mau pinjem di Ya. kuliner, boleh. Oh, tadi dapat dari ada yang beli kue 1 juta misalkan, mau dipinjem dulu boleh, tetapi itu sifatnya pinjam. Nanti ketika saya sudah bayar 500.000, maka duitnya harus dikembalikan ke kuliner. Gitu. Ya. Jadi boleh pinjam ke bisnis lain, tapi tadi sifatnya adalah pinjam, harus dikembalikan. Nah, kebanyakan teman-teman yang sering terjadi, duitnya dicampur, jadi nggak ngerti ini sebetulnya duit yang mana, peruntukannya apa, yang menguntungkan dari bisnis yang mana. Nah, seperti itu, gitu ya. Jadi tetap harus dipisah, Bu Penny. Oh iya iya iya. Ya, Oh jadi Ibu, nggak boleh ya, jadi satu ya, Bro ya, Mbak ya, nggak boleh ya, jadi satu dengan jangan, dagangan kita gitu ya. betul, jangan. Nah, Bu Penny harus punya 2 buku catatan juga. Satu catatan untuk yang kuliner, buku sendiri, nanti yang untuk LKS sendiri. Nah, untuk masalah ini untuk masalah rekening pun apakah dipisah atau dijadi satu itu? Rekening, kalau Untuk misal, ya, kalau di bisnis rekening itu termasuk yang harus dipisah, gitu. Tetapi ada beberapa orang yang saya duitnya belum terlalu banyak, Moms. Apakah rekeningnya perlu dipisah? Itu pilihan. Kalau secara standar itu harus dipisah. Tapi kalau belum memungkinkan untuk dipisah di rekening ya, jadikan ya, satu dulu boleh, tetapi ya. pencatatannya yang harus terpisah. Oh, Pencatatannya yang harus terpisah. Nanti setiap sore dicocokkan. Apakah catatan yang ada di 2 catatan ini, di catatan kue sama di catatan LKF itu, misalkan jumlahnya 500 sama 300 gitu, berarti 800. Maka di oke. rekening harus ada 800. Harus balance, Bu. Oh, Ketiganya harus sama. oh, iya. Gitu. Jadi Oh kalau iya. belum memungkinkan membuat rekening terpisah, dijadikan satu dulu juga boleh, tapi yang penting di pencatatannya yang harus ketat. Nah, gitu. Supaya nanti ketika dicocokkan jumlahnya sama. Gitu ya. Oh gitu. Berarti Mbak kalau seandainya memungkinkan ya Mbak ya, seandainya memungkinkan berarti kita kan mempunyai rekening 3 rekening ya Mbak ya. Seandainya memungkinkan ya. 1 rekening LKF, 2 rekening dagangan, dan 3 rekening pribadi. Itu dipisah semua kan Mbak? Betul, Benar? pisah semua. Oh Betul, iya pisah iya. semua. Ngerti ngerti Iya. ngerti. Ya, jadi kalau misalkan Ibu Feni sudah niat nih,
Saya pokoknya Oke. dipisah nih, langsung mau bikin 3 rekening, ya boleh. Toh sekarang, kalau menurut saya langsung rekeningnya dipisah juga enggak apa-apa. Karena kan sekarang tabungan 50 juga nggak apa-apa. Misal saldo minim 50 ya, itu kan masih it's okay gitu, nggak apa-apa. Loh, Mbak, dalam instansi itu, Mbak, seandainya bank ini gitu, Mbak ya, kita sudah membuka rekening 1, apakah boleh kita membuka rekening 2, rekening 3 atas nama sama? Kalau setahu saya boleh, karena saya ada salah satu bank itu yang rekeningnya juga 3. Saya punya 3 rekening di bank yang sama. Itu juga boleh tuh. Ya, soalnya saya pisah-pisah, Mbak, banknya. Iya, Saya, nggak saya apa-apa, tahu, Bu. saya kan nggak tahu, saya tuh nggak tahu, Mbak. Makanya takutnya kan bank ini nggak boleh buka rekening 1, 2, 3 gitu, Mbak. Makanya untuk ini ke bank ini, untuk ini ke bank ini, untuk ini ke bank ini gitu, Mbak saya. Boleh, Bu. Satu bank boleh buka mau berapa rekening, setahu saya boleh, karena saya juga melakukan hal yang sama. Tapi Oh, misalkan gitu. dari banknya juga mau dipisah, Ibu mau bedakan berdasarkan banknya juga boleh, silakan saja. Oh, Gitu. iya soalnya di situ kan biasanya kita buka rekening kan maksud pembukaan untuk apa gitu kan ada gitunya, Mbak. Ya, Ada boleh. isi formulir kayak gitu. Nggak apa-apa, Ibu, Oh, boleh kok. Iya. oh iya iya iya. Tuh, Iya, Mbak. ya. Nanti jangan Oke, Mbak. lupa Bu Feni coba bikin goalnya, targetnya apa di 3 bulan ini, ya. Kemudian mulai keuangannya diperbaiki, apa dari sisi pencatatan transaksinya, ya. Mulai dirapikan, Oh, gitu. ya. Yeah. Akuntansi ya, Mbak ya. Oke. Oke, Terima kasih, Mbak. sama-sama. Oke, yang lain tadi ada yang raise hand ya kayaknya ya. Pencet. Tapi siapa ya yang raise hand? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Mam. Ya, Eh, dengan mau siapa ini? tanya dari Nani Lestari Ah, dari oke. Umpang, ya. Saya Ya. kan agen Pegadaian, Mam. Nah, kemarin kan sudah selama seminggu ini sudah sesuai saya jalanin kayak dari tipsnya Mam buat apa promosi di sosial media kayak di story WA kayak gitu. Kan sempat sudah saya share terus gitu loh. Ya, alhamdulillah ada yang tanya-tanya sampai sudah saya jelaskan, terus saya secara detail saya telepon juga, tapi nggak jadi kayak gitu. Itu gimana ya caranya closing biar orangnya jadi pinjaman atau apa ini buat produk kita gitu apa jadi beli atau gimana gitu, Mam? Oke. Ya. Ini buka-bukaan sedikit ya. Nggak apa-apa ya Mbak Nani ya. Iya. Buka-bukaannya itu begini. Saya boleh dikasih info. Salah satu pertanyaan dan cara jawabnya bagaimana? Pertanyaan dari nasabahnya. Kan ini. Nasabahnya tanya, ya. Jadi kan Mbak Nani posting nih. Nah, Ya. kemudian respon dari customernya gimana? Coba contohnya. Sampai dengan cara jawabnya Mbak Nani. Oh iya, itu kayak pinjaman kemarin tuh kan saya nge-share-nya pinjaman kreasi gitu, soalnya kan kurnya nggak ada. Sebelumnya orangnya gini tanya, Mbak, ada yang kan brosurnya yang saya share, terus sama kata-kata kayak gitu. Terus orangnya tanya, itu ada produk lain, maksudnya yang kur kan sempat dulu pernah saya share kur, orangnya tanya lagi soal kur kayak gitu. Adanya ini, monggo. Terus tuh saya jelaskan bunganya kayak gitu. Terus orangnya apa kayak kurang gitu loh, kurang mau kayak gitu. Soalnya kan lebih mahal gitu untuk pinjamannya. Kayak gitu, Ya. Mam. Oke. Ya. Begini. Kalau kita mau mengedukasi, jadi kalau Mbak Nani itu sudah bikin promo lewat WhatsApp, itu kan berarti sudah ngelempar umpan tuh. Itu kan ya, Ya. sudah ngelempar umpan. Nah, umpannya dimakan nih sama nasabahnya. Nah, ya kan? Dimakan tuh. Dimakan dia nanya, gitu kan? Dia nanya, saya maunya kur, gitu, dan lain sebagainya. Nah, tapi ikannya ini habis makan umpan, lepas, nggak bisa kepancing, gitu. Nggak bisa diangkat, nggak bisa Ya. kepancing, nggak bisa ditangkap, kan gitu istilahnya ya. Ya, Maka, betul. apa yang harus dilakukan? Satu,
ketika ada orang yang bertanya di luar dari produk yang ditawarkan, contoh promosinya kan tentang kreasi, tapi tanyanya Iya. kur, Mbak Nani jawab dulu, kebutuhannya ada di mana? Gitu. Kalau kebutuhannya itu bisa diakomodir oleh kreasi, maka sampaikan benefitnya kreasi. Itu yang pertama. Kedua, kalau kebutuhannya sudah disampaikan, tetapi customer tetap, saya sebetulnya tertarik dengan kreasi. Tapi yang masih bikin saya ragu-ragu itu bunganya kegedean. Misalkan terkait dengan bunga, gitu ya. Iya. Misalkan terkait dengan bunga. Maka itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Gitu. Dalam Iya. arti kita tidak bisa, ya sudah nanti bunganya saya turunkan 5%. Nah, gitu kan juga tidak bisa, gitu ya. Itu kebijakan Iya. bank. Maka yang harus disampaikan adalah satu, kasih testimoni. Contoh, Bu Tias, ini kreasi memang bunganya lebih tinggi. Tapi secara benefit, secara manfaat, ini lebih dari yang kur karena 1, 2, 3. Teman-teman, di 3 bulan ini banyak yang ngambil kreasi loh Bu Tias. Karena 1, 2, 3. Nah, gitu caranya. Ya. Sebetulnya Gitu. aslinya kita itu maksa. Ini loh ngambil lo kreasi gitu. Tapi Iya. kan tidak ada kesan memaksa gitu ya. Nah, Iya. maka kasih testimoni. Perkara apakah betul atau tidak dalam 3 bulan ini ada 100 orang yang ngambil kreasi. Tidak apa-apa. Itu disahkan kalau di dunia marketing gitu. Tapi kan Oh. kita tidak berbohong. Tidak berbohong itu dalam arti bahwa produk yang kita tawarkan, produk alternatif yang kita tawarkan, itu memang benar-benar produk yang punya benefit yang lebih gitu. Nah, itu boleh gitu. Tetapi kalau kita menawarkan dengan produk lain, misalkan yang itu kurang ada korelasinya, nah itu yang tidak boleh. Tetapi ini kan lebih manfaatnya lebih baik atau paling tidak sama gitu. Itu it's okay, tidak apa-apa. Jadi kasih testimoni gitu ya, kasih testimoni. Kalau kemudian setelah dikasih testimoni, orangnya tetap masih keberatan di bunga, misal ada produk lain yang lebih yang sama dengan bunga yang sama, ganti ke sana boleh, nggak apa-apa gitu ya. Atau kalau masih tetap kekeh juga karena bunganya ketinggian, ya tidak apa-apa. Nanti disampaikan saja, oh baik, atau begini Bu Tias, nanti coba saya tanyakan mengenai informasi kur, apakah sudah ada perubahan dari pihak Pegadaian atau belum? Apakah sudah ada lagi atau masih belum ada? Nanti saya kabari ya kalau sudah ada. Besok deh saya kasih infonya sebelum jam sekian. Nah itu juga boleh. Itu boleh silakan. Gitu ya. Jadi intinya kita nggak serta-merta menolak, kemudian kita nawarin kreasi kekeh gitu. Nanti yang ada orangnya begini, ya aku ini maunya kur kok dipaksa kreasi. Nah, jadi bagaimana memaksa tanpa terkesan memaksa. Nah, kayak gitu. Iya, iya. Makasih Bu Tias. Nah, nanti Mbak Nani, karena kur itu kan mungkin sekarang di hold dulu ya oleh pihak Pegadaian. Di WhatsApp-nya, di status WhatsApp, coba promosikan kreasi dengan lebih menarik. Misal bikin begini. Kenapa sih emak-emak itu harus punya kreasi lebih? Nah, di kata-kata kreasinya bisa di bold, dikasih tanda petik gitu. Oh karena 1, 2, 3. Atau misalkan begini. Kalau dengar kata emak berkreasi, bagaimana menurutmu? Komen ya, balas status saya. Nah, misalkan boleh banget. Tapi sebetulnya ujungnya kan ya kreasi itu loh, pinjaman kreasi. Nah, nanti sambil dikasih edukasi itu. Gitu ya. Jadi bikin statusnya, flyer itu dijadikan status juga boleh, tapi banyakin juga status yang dalam bentuk interaksi. Kayak tadi yang contohnya dari saya. Supaya apa? Orang jadi kepo.
Mbak Nani ini dari kemarin posting kreasi ya kejadian apa toh Mbak. Nah, itu biasanya bikin Iya. orang tarik gitu ya. Oke, siap. Itu caranya. Boleh dicoba. Ya. Ya, makasih Bu Nah, Tia. sama-sama. Oke. Oh iya, satu lagi untuk teman-teman. Terkait dengan pertanyaan Mbak Nani mengenai closing. Closing itu butuh waktu, ya. Maka yang saya sampaikan di awal, agen LKF itu kan bisa dikatakan sebagai pemasar, gitu ya, sebagai seorang pemasar. Maka jangan baper duluan kalau kita sudah melakukan banyak aktivitas tetapi nggak closing-closing. It's okay, nggak apa-apa. Closing itu penentunya banyak. Maka setiap teman-teman melakukan aktivitas promosi, silakan dalam satu hari itu juga ketika mau tidur atau apa, itu dikoreksi. Hari ini aku udah posting kok belum ada yang bertanya ya. Kalau misalkan ada yang bertanya, kayak Mbak Nani tadi, banyak yang bertanya, coba dilihat. Orang-orang yang bertanya ini orang-orang yang seperti apa? Gitu. Oh, yang paling banyak tanya ternyata orang-orang yang pekerjaannya petani, misalkan gitu. Kenapa kok petani ya? Nah, gitu. Oh, ternyata mereka butuh untuk misalkan beli mesinnya, beli pupuk, apa dan lain sebagainya. Maka itu bisa dijadikan dasar pengambil keputusan untuk misal Mbak Nani, oh kalau gitu aku mau coba sosialisasi ke KUD mana, KUDA misalkan, yang itu menaungi petani-petani di daerah Tumpang. Itu bisa banget Mbak Nani, gitu. Jadi harus dilihat yang komen itu siapa ya? Oh, yang komen kebanyakan kok orang-orang kantor ya, temanku yang kerja di kantor misalkan. Ya, tawarin ke mereka kantor yang seperti apa. Nah, kayak gitu ya. Jadi harus dilihat sama. Yang dianalisa itu tidak hanya transaksi keuangan, tetapi juga aktivitas kegiatan promosi kita itu juga harus diperhatikan. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Ditolak satu kali berarti harus melakukan promosi 10 kali. Ditolak 10 kali harus 100 kali melakukan promosi gitu. Enggak apa-apa. Kalau belum 7 kali, kalau di dunia marketing, ketika belum ditolak 7 kali jangan berhenti. Jadi harus ditolak 7 kali dulu. Gitu ya. Oke, bisa dipraktekkan nanti. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Saya mau tanya nih ke teman-teman, yang kemarin di buku siapa yang sudah mencatat dengan rapi, memasukkan bukti catatan transaksi? Saya mau cek di sini ada, oh Bu Niken loh. Bu Niken, ada Bu Niken? Bu Niken? Ada. Bu Niken nih yang kemarin sudah sosialisasi ke peserta ya, betul ya? Ya, betul. Nah, coba Bu Niken bisa di-sharing nih ke teman-teman. Seminggu kemarin pasca kita ketemu, sampai kemarin Bu Niken berhasil sosialisasi ke teman-teman peserta, gimana responnya? Siapa tahu bisa jadi insight buat teman-teman di sini. Monggo, Bu Niken silakan. Luar biasa, Mamski, teman-teman. Sit for Women kemarin sore langsung transaksi semuanya. Wah, dapat berapa itu kira-kira? Saya ambil dulu catatannya ya. Nggak ingat boleh. soalnya. Ya, oke. Saking Oke. banyaknya. Sebentar. Wah, sip. Nah, ini teman-teman. Jadi begini, siap-siap harus berlomba menguasai produk, ya, menguasai siapa-siapa nasabahnya, karena nanti teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke kelas-kelas peserta untuk sosialisasi, gitu ya. Jadi harus betul-betul dimanfaatkan peluangnya. Monggo, Bu Niken, silakan. Ya, ini Mams. Ada 7 kemarin yang langsung menabung on the spot pada waktu. Wah. Ini rata-rata mereka 20 dan 15 ribuan. Tapi saya minta komitmennya untuk setiap hari menabung. Nah, jadi yang 7 itu dia sudah
ketambahan 1 tadi pagi transfer berkomitmen untuk menabung setiap hari. Gitu. Jadi sudah ada Wah, 8. Yang 7 on the oke. spot kemarin sore waktu sosialisasi. Mhm, Itu. mhm. Oke. Ya, Gimana? alhamdulillah. Suka dukanya sosialisasi gimana? Langsung ke peserta ini. Oh, banyak sukanya, Mams. Banyak sukanya karena teman-teman kebetulan teman-teman di tim Lowok Waru itu mereka sudah yang dulu itu sudah mulai menabung, jadi kemarin itu tinggal apa namanya, tinggal meneruskan aja. Kebetulan saya memang punya selalu setiap untuk mengajak menabung saya berikan gimmick-gimmick kecil dari kami gitu. Jadi mereka suka, tapi SNK berlaku loh ya, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi minimal itu 10.000. Saya mohon maaf kemarin ada dari tim lain itu menabung 2.000, Mam. Saya kalau 2.000 ya, saya mohon maaf saya sendiri punya usaha yang sangat sangat membutuhkan perhatian. Jadi kemarin sempat saya saya tolak. Walah, nabung kok 2.000 koyok tabungannya anak SD aja. Ya mohon maaf yang saya terima kalau mau nabung harian perharinya 10.000 saya gitu. 10.000 itu kan juga nanti untuk panjenengan sendiri karena nanti kalau tabungannya kelihatan banyak kan bisa untuk segala macam kebutuhan saya bilang gitu lah. Kalau 2.000 loh Mom, bayangin 2.000 kalau kali 30 hari misalnya cuma berapa 60 ya. Ya. Kalau 10.000 kan kali 30 kalau berkah harian kan sudah kelihatan 300.000. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk apa kayak gitu. Mohon maaf ya Oke. teman-teman yang dari tim lain gitu. Jadi gitu Mams, itu dukanya ya. Memang sebetulnya enggak apa-apa nabung 1.000 juga bisa, 2.000 juga bisa, tapi saya kalau harus mencatat sedikit-sedikit itu agak kerepotan karena juga usaha utama juga ada kayak gitu, Mam. Terus alhamdulillah teman-teman selalu kalau saya ajak menabung langsung menyambut baik ya karena kemarin juga ada gimmicknya juga. Jadi kalau kamu nabung sekian, nanti nabung minimal sekian selama apa untuk 10 hari atau 20 hari ke depan tak kasih gimmick gitu. Jadi mereka langsung senang. Terus enaknya gini kalau menabung di agen Laku Pandai itu nggak ada tambahan biaya apa-apa. Jadi agen juga nggak dapat fee juga. Tapi kalau nabung di Pegadaian itu ternyata ada tambahannya 2.500, Mam. Jadi kemarin saya nabungnya di agen Pegadaiannya Mbak Vita itu 50.000, saya komit 50.000 per hari, ada tambahan biaya adminnya 2.500. Oh, pantesan kalau di Pegadaian itu kok ada fee-nya, sedang di agen Laku Pandai kok nggak ada, karena memang ada tambahan 2.500 kayak gitu. Jadi kalau di saya nggak ada. Kalau mau nabung aja sama sesuai dengan jumlah yang ditabungkan, nggak ada tambahan apa-apa kayak gitu. Jadi mereka lebih senang ke saya karena nggak ada tambahannya itu. Gitu, Mam. Terima kasih. Oke. Sudah saya catat nomor teleponnya, nomor rekening sudah saya catat, Mam. Oke, maaf udah kalau lengkap ya. Sudah. Oke. Sip. Nah, teman-teman. Oke. Ada yang mau ditanyakan ke Bu Niken dari teman-teman boleh loh gitu. Atau mau nabung ke Bu Niken juga boleh gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Gitu. Karena beliau yang kemarin sudah sosialisasi ke peserta gitu ya. Jadi silakan. Sudah rutin dicatat ya, Bu Niken? Silakan kalau mau ada yang bertanya. Kalau mau ada yang bertanya atau sharing dari yang sudah disampaikan Bu Niken tadi, boleh silahkan. Ini dari Bu Feni, sambil saya bantu, ini mungkin ditanya. Pengen promosi agen LKF Bank Jatim, tapi belum berani karena belum terima sosialisasi dari Bank Jatim produk apa yang mereka punya. Bu Niken dari Bank Jatim ya?
Iya, saya dari Bank Jatim. Monggo, mungkin bisa dibantu ini. Ada pertanyaan dari Bu Feni. Jadi Bu Bu Feni Feni. ini ya pengen promosi agen LKF Bank Jatim, tapi belum berani karena belum terima sosialisasi dari Bank Jatim produk apa yang mereka punya. Nah, monggo bisa dibantu ini Bu Niken, Bu Feni ini. Ya, siap. Bu Feni, Bu Feni sudah ada di grup ya. Kalau sudah ada di grup, itu nomor saya itu ada status, itu saya pasang di situ bannernya agen Laku Pandai. Nah, di situ tercantum produk-produknya Bank Jatim. Nanti bisa penjenengan lihat atau penjenengan bisa WA saya langsung. Nanti produk-produknya apa saja yang ada di agen Laku Pandai Bank Jatim. Yang penting penjenengan sudah dapat aplikasinya apa belum? Kalau sudah dapat aplikasinya dan nomor agen, bisa langsung action, Bu. Kalau misalnya nggak tahu caranya, penjenengan bisa WA saya. Cara-cara menggunakan aplikasinya. Jadi di agen Laku Pandai Bank Jatim itu ada 2 aplikasi, Bu. Aplikasi yang harian yang untuk menabung atau pulsa dan sebagainya. Yang satu lagi aplikasi untuk semua jenis pembayaran pajak, ya, PBB, PKB. Tapi kemarin saya ada bayar PKB, itu orang sudah kadung nggak datang deh, tanya-tanya dan mau transfer jumlahnya 3 juta, sudah saya bilang iya, karena begitu saya masukkan nomornya itu bisa, tapi setelah langsung untuk transaksi ternyata nggak bisa, Mam. Sudah saya tanyakan ke Bank Jatim, memang belum bisa karena apa gitu loh, kemarin sudah dibalas kok waktu itu di WA ya. Sudah akhirnya saya cancel gitu. Jadi dia pembayaran PKB mobil itu sebesar 3 juta sekian kalau nggak salah waktu itu. Terus saya cek dan bisa. Terus saya sudah kadung info, oh iya bisa, saya bilang itu. Ternyata begitu mau begitu transaksi ternyata nggak bisa masuk. Terus saya tanya, saya pikir aplikasi saya yang trouble. Terus saya langsung, kalau ada apa-apa saya langsung ke Mbak Ike, CS-nya Bank Jatim itu. Kalau langsung saya tanyakan, langsung dibalas, ternyata memang belum bisa kalau PKB. Kemarin alasannya apa gitu loh, ada di WA saya sudah 1 bulan yang lalu soalnya. Jadi saya agak lupa alasannya apa gitu. Jadi kalau memang ada di situ untuk PBB, PKB ternyata, tapi untuk PKB-nya kok belum gitu loh. Nggak tahu kenapa. Seperti itu. Jadi ada 2 aplikasi di agen Laku Pandai Bank Jatim itu. Yang satu untuk store, tarik, transfer, pulsa, bayar dan sebagainya. Yang satu khusus untuk pajak-pajak pendapatan daerah. Oh gitu. Gitu Gini Bu ya, Niken. Mbak Feni ya. Bu Feni Ya. catat Bu nomor Niken, WA saya kalau ada apa-apa. Bu Niken nanti bisa ketemuan ya. Bisa, monggo datang ke rumah aja ya. Mohon Bisa, maaf, Kain. Ya. Bu Feni di mana tinggalnya? WA dulu ya. Ya. Ini kemarin saya sudah ke Bank Jatim, Bu. Kemarin itu udah ke Bank Jatim dan saya kan pasang aplikasi yang itu ya, Bu, bukan aplikasinya punya Bank Jatim, tapi tulisannya bukan Bank Jatim, apa ya? Lupa saya, nanti saya kasih ke Bu Niken. Itu pada saat saya ke G-Connect, sana, tulisannya G-Connect, memang bukan Bank Jatim, tulisannya G-Connect G-Connect oh iya ya. kalau nggak salah itu, iya kalau nggak salah itu. Kemudian pada saat itu kan saya kan ke Bank Jatim menanyakan tentang tugas dari Mas Leo. Akhirnya saya tanya ke Mbak siapa lali, Mbak Ovi. Dia bilang, Mbak ini saya mau itu belajar ini gimana? Oh ya Bu, nanti kan kebetulan pada saat ke Bank Jatim itu saya nggak bawa HP. Nah saya mau balik lagi Mbak Ovinya, ternyata nggak adanya Pak Satpam. Saya kan kalau mama diterangin Pak Satpam takutnya kurang jelas gitu. Lebih kan enakan sama apa? Kata Mbak Ovi begini, Ibu nanti kalau baik lagi mungkin nggak ketemu sama saya, nanti ketemunya Pak Satpam, nanti diajarin Pak Satpam ya.
Nah, saya males lah Bu kalau baik lagi ketemu Pak Satpam. Takutnya kan beda penyampaian Pak Satpam dengan Mbak Ovi kan beda gitu loh. Iya, Kan kurang betul. puas gitu ya. Ini saya Mm-mm. belum ke sana lagi kebetulan karena kesibukan masih sibuk ini, saya belum balik lagi ke Bank Jatim. Insya Allah besok kalau Mama itu saya ke Bank Jatimnya. Iya. Nah, kalau di Nanti Bank Jatim itu Bu, eh, kalau bisa Ibu WA dulu dengan petugasnya. Kalau enggak nanti Ibu dapat antrian yang baik, menunggu antrian panjang. Karena kalau oh iya. nggak ada apa namanya, nggak ada ini jalur khusus untuk agen-agen. Jadi disamakan dengan nasabah yang lain. Jadi nanti kalau memang ke sana Ibu nggak WA dulu, nanti mesti sesuai antrian kayak gitu. Itu pengalaman saya ya. Jadi saya mesti WA dulu, atau kalau saya itu kan Bu ya, usaha sendiri di rumah itu kesibukannya luar biasa, jadi jarang bisa sebetulnya saya tinggal keluar itu. Makanya kalau pas ada pelatihan dari Seed for Women itu saya bingung kalau mau datang itu, karena nanti kalau saya datang nanti yang melayani transaksi agen laku pandai, kalau ada transaksi itu siapa, HP-nya kan saya bawa itu kayak gitu. Jadi tapi Iya. kalau saya didatangi itu insya Allah selalu ada di tempat kayak gitu. Iya, Monggo Bu, Bu. nanti Nanti saya coba. dari semua cara penggunaan aplikasinya, mulai dari setor, tarik, transfer, pulsa, dan sebagainya, pajak. Pokoknya aplikasinya sudah terinstall di HP Ibu ya. Nanti saya Siap-siap. ajak. Mas Leo ngasih tugas apa Bu Feni? Biasa kan karena saya kan itu Bu, saya kan murid baru, jadi nggak masuk kemarin. Oh, Mas Leo itu memang gitu, sukanya ngasih tugas Oke, itu. ya, Iya. baik. Nanti bisa saling bertemu kopdar dengan Bu Niken ya. Iya, ya Bu. Ya, Ya. jadi intinya teman-teman semua, memang kalau ada kendala, jadi di satu sisi teman-teman belum mendapatkan pelatihan dari agen LKF atau dari Pegadaian, boleh bertanya apapun di grup gitu. Jadi grup itu memang dibuat untuk ajang bertukar informasi gitu, supaya nggak krik-krik atau menjadi pasif di grup gitu ya. Jadi silakan bertanya, insya Allah nanti akan banyak teman-teman yang membantu kalau di sana gitu ya. Terima kasih Bu Niken. Sama-sama Ibu. Ya, sukses buat Bu Niken. Oke, teman-teman yang Amin. lain boleh silakan kalau ada pertanyaan, atau saya mau lihat dulu ini catatannya nih. Ada Bu siapa nih? Bu Agustin. Bu Agustin Sulis, ini baru apa lama ya? Bu Agustin ada? Ibu Agustin. Bu Agustin, Bu Agustin. Bu Agustin ada? Oke, Bu Agustinnya nggak ada ya. Budian? Budian? Budian, Bu Nur Hayati? Saya sambil cek ini, cek absen ini. Ya, Bunda. Ya, Bu Nur, ya, gimana progresnya seminggu ini? Belum, Bunda. Belum jalan saya, Bunda. Karena belum ada pelatihan juga sih. Saya belum tahu apa program apa yang harus saya sampaikan. Saya masih menunggu dari untuk pelatihan selanjutnya sih. Oke, sambil menunggu apa ini Bu yang kira-kira bisa dilakukan sambil nunggu pelatihan? Jadi kayak tadi kalau ada yang belum dipahami, boleh tanya di grup, ya kan? Boleh tanya di grup, atau paling tidak mencoba memulai untuk promosi. Untuk sementara saya masih mengikuti di grup saja sambil berlatih, Bunda. Juga mungkin di PKK di RT saya coba menyampaikan. Mungkin kedepannya saya bisa menjadi apa ya? Maksudnya bisa menyampaikan jika membutuhkan keagenan di agen Pegadaian. Mungkin seperti itu, Bunda. Untuk perkenalan saja. Bu Nur tinggalnya di mana?
Saya dipakai saji, Bunda. Dipakai saji. Kecamatan. Oh, oke. Oke. Pakai saji itu potensinya masih gede banget loh, Bu, kalau untuk agen LKF. Jadi, jenengan Pegadaian ya? Iya, 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 oke. Bunda. Pakai saji itu peluangnya masih gede banget, Bu, kalau melihat dari demografisnya. Itu peluangnya Iya, masih gede banget. Jadi nanti eman-eman sayang kalau Bu Nur tidak bisa maksimal memanfaatkan peluang itu gitu. Jadi tinggal nanti bagaimana Ibu bisa konsisten dan mau memulai aktivitas menjadi agen LKF. Kalau toh misalkan ditawarkan, iya, tapi nanti penawarkannya yang seperti apa. Jadi memang harus ada, jenengan harus punya target tersendiri gitu. Balik lagi, belum. iya. Ya, sebenarnya Gitu. belum ada target sih, Bunda, karena saya masih menunggu pelatihan dari agennya sendiri, dari agen Pegadaian. Apa yang perlu saya sampaikan ke masyarakat seperti itu sih, Bunda. Program-program apa yang harus saya sampaikan. Karena saya sendiri kalau mau sampaikan sekarang juga masih bingung apa yang mau saya sampaikan. Saya juga belum menguasai untuk aplikasinya juga. Seperti itu, Bunda. Jadi saya cuma sementara di grup saja. Ya. Yang penting di grup aktif ya, Bu. Karena begini, kalau nanti jenengan menunggu ada pelatihan, ya kalau segera ada pelatihan gitu. Di grup itu ada agen pendamping. Ada pendamping agen dari Pegadaian. Nah, jenengan boleh nanti tanya jawab di situ dengan beliaunya. Karena kalau nunggu pelatihannya lama nanti, Bu. Di situ ada pendamping agen. Gitu ya. Tuh. Ya, ya. Oke, ya terima kasih Bu Nur. Sama-sama, Bunda. Ya, saya geser ke Mbak Dian. Ada Mbak Dian? Mbak Dian? Bu Dian, Dian ready? Mbak Dian ready? Mbak Dian ini ready atau tidak ready? Mbak Anissa? Mbak Nisa? Ada? Mbak Nisa? Mbak Nisa? Ya. Ya, Bu. Oke. Mbak Nisa lagi di mana ini? Bu, mohon maaf dengerinnya sampai Oke, saya lanjut dulu ke yang lain ya. Mbak Agustin tadi, Mbak Agustin Sulis, ada? Bu Nunung? Bu Nunung, Bu Nunung. Halo. Asik. Bu Nunung, lagi apa ini, Halo. Bu? Lagi nge-zoom ya sama saya ya? Iya. Bu Nunung, bagaimana progresnya 1 minggu ini? Oh, saya belum jalan, masih ini aplikasi saya yang di HP ini lokasinya nggak bisa nggak bisa ditembus. Jadi kemarin saya koordinasi sama pegawai Pegadaian. Nggak bisa Nah, nembus itu itu maksudnya bagaimana, Bu? untuk share lokasi itu nggak bisa, Bu. Oh, share Jadi dari lokasinya perangkat, jenengan. iya, betul. Oh, mau di-share kemana rencananya? Nah, ini saya mau koordinasi dulu sama pegawai Pegadaiannya. Oh, Maksudnya oke. lokasi saya itu nggak bisa dilihat gitu loh, Bu. Oke. Oke. Kapan ini? Kalau Sherlock itu menjadi kendala yang krusial, kendala yang utama dalam Ibu untuk bisa mensosialisasikan atau menginformasikan atau memasarkan produk-produknya Pegadaian, maka itu harus disegerakan. Mungkin bisa dibantu Mas Leo. Nah gitu ya, kalau untuk Sherlock tuh Mas Leo biasanya jago. Itu. Tapi kalau misalkan
itu tidak menjadi kendala yang utama, dalam arti tanpa ada Sherlock tuh sebetulnya saya bisa juga loh ini, bisa apa itu namanya, udah bisa jualan atau memasarkan. Nah, itu monggo silakan lanjutkan tanpa menunggu Sherlocknya gitu ya. Iya, Gitu, Bu. iya. Iya. Terima kasih, Bu Nanti Tias. kalau nggak gitu nanti nggak jalan-jalan, ya kan? Nunggu Nah, petugas itu. pegadaiannya lama, gitu. Iya. Karena kalau belum ada kegiatan berarti catatannya masih kosong dong. Iya. Iya kan? Nah, oke. Nanti eman-eman sudah jauh-jauh datang pengajian. Bu Nunung di daerah mana? Di Noyo. Di Noyo ya. Oh ya, oke. Coba nanti bisa dibantu Mas Leo mungkin barangkali bisa Sherlock cara Sherlock. Oke. Iya. Nggih. Ya, oke. Terima kasih. Bu Nunung. Sama-sama, Ibu. Nggih. Oke, saya geser lagi ke Bu Indah Paga. Indah ada? Bu Indah? Ada, Bu. Lagi KO, Bu. Loh, lah kok KO? Oh, aduh, habis apa ini KO-nya ini? Habis sosialisasi, kebanyakan sosialisasi atau gimana ini KO-nya ini? Musim KO di sini, Bu. Ya, oke. Gimana progresnya seminggu kemarin? Pencatatannya sudah terisi kah? Kalau nyatet di buku masih pas cuma 2 hari, Bu, yang 2 hari belum kecatet. Soalnya sering keluar, Bu. Ayo sering keluar itu kan ya 24 jam. Nyatet cuma 2 aja paling 5 menit selesai itu. Iya toh? Kadang Nah, iya, nanti. Kendala iku, Bu, lek nyatet di buku. Nah, kenapa nyatetnya nggak langsung di buku yang dikasih Mas Leo aja? Satu, pertama itu kalau keluar kan nggak mungkin kan bawa buku, Bu. Terus kadang kalau pulang itu terus nyanda pekerjaan lainnya, habis itu lupa. Kalau saya sebagai media promosi, justru kalau keluar itu bukunya harus dibawa. Kan bukunya nggak setebal bantal loh. Nah, harus dibawa itu biar buat promosi. Apalagi ada tasnya Mercy Corps Indonesia. Nah, itu kan bisa buat promo juga, gitu kan. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak mencatat. Nah, gitu ya Bu Indah ya. Gitu. Iya, Bu. Oke, jadi nanti berikutnya saya mau lihat lagi catatannya sudah harus rapi, tidak boleh rapelan pokoknya, gitu ya. Iya, Bu. Oke, matur nuwun Bu Indah, cepat sembuh. Ibu Niputu Anggreni. Ya, saya geser ke Bu Niputu Anggreni. Ada? Belum ada ya. Bu Aida. Nah, Bu Aida. Bu Aida. Bu Aida. Oh, ini ada pertanyaan. Belum dapat apa-apa. Oke. Bu Aida ada? Mic saya error. Oh, alah. Bu Aida nanti bisa begini. Bu Aida nanti kopdar sama Bu Feni sama Bu Niken juga it's okay gitu ya, nggak apa-apa. Jadi boleh nanti misalkan kalau Bu Aida ada kesulitan ya, kalau Bu Aida nanti ada kesulitan, boleh nanti kopdar bertiga gitu ya. Jadi it's okay, nggak apa-apa, belum dapat arahan dari Bang Jatim nggak apa-apa, tapi setidaknya sambil menunggu arahan itu ada yang sudah bisa dilakukan oleh jenengan. Paling tidak entah itu sosialisasinya atau memasarkannya gitu ya. Jadi nanti ketemuan aja sama Bu Niken. Ada 2 orang dari Bang Jatim nih kayaknya harus nempel ke Bu Niken ini ya supaya bisa belajar bareng-bareng ke Bu Niken. Itu ya Bu Aida. Oke. Kemudian sudah saya panggil semua ya ini. Kecuali tadi Bu Agustin yang nggak ada ini. Bu Agustin sama
Mbak Dian. Oke, Ibu Aristamala? Ibu Aristamala? Iya, Bu. Oke. Ya, bagaimana? Bisa mengikuti sejauh ini? Alhamdulillah udah bisa mengikuti, Bu. Oke, ya baik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, silakan mulai dicoba ya, mulai dicoba banyak bertanya di grup gitu ya. Bu Aristamala ini agen LKF atau agen Pegadaian? Dari Pegadaian, Bu. Dari Pegadaian, oke, Pegadaian banyak banget yang ada di grup, ada pendamping Iya. agennya juga gitu. Jadi silakan harus langsung praktek supaya bisa cepat praktek memasarkan produknya, banyak bertanya di grup, itu ada pendamping agennya. Kalau menunggu dari pihak Pegadaiannya, eman-eman gitu ya. Jadi langsung ditanyakan di grup aja, nanti saya ikut lihat aktif atau enggak nih kan kalau di grup kelihatan gitu ya. Iya, Bu. Oke, nanti untuk buku dan lain sebagainya di follow up lebih lanjut oleh Mas Leo. Oke, baik. Monggo silakan yang mau janjian dengan Bu Niken ini. Wah, Bu Niken langsung dapat banyak. Gitu ya. Oke, baik. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk siang hari ini gitu. Pegadaian lebih banyak fee-nya. Oh iya boleh silakan. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat untuk hari ini. Harapan saya begini. 15 orang, 14 orang yang ada di grup ini mempunyai peluang yang sama untuk bisa menjadi agen LKF atau agen Pegadaian yang hebat gitu ya. Tergantung dari apakah teman-teman mau atau mampu untuk bisa belajar meningkatkan keilmuannya atau mengupgrade kompetensinya lewat teman-teman yang sekarang sudah ada di grup. Belajar bareng tidak ada salahnya, ya. Jadi ini adalah kesempatan yang tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan pelatihan, baik dari Seed for Women, dari agen LKF dan dari Pegadaian juga. Maka ketika teman-teman sekarang sudah menjadi bagian dari agen LKF dan agen Pegadaian, harapan saya mbuh piye carane harus bisa mulai melakukan aktivitas sebagai agen LKF dan agen Pegadaian. Eman-eman karena tidak semua mendapat peluang yang sama. Kalau yang lain banyak yang bisa, contoh gini, Kenny misalkan yang di dalam Zoom ini. Kenapa yang lain tidak bisa? Gitu ya. Nah, jadi banyak sekali kesempatan untuk belajar, tinggal kita punya niat untuk mau untuk maju atau tidak. Begitu ya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Di grup saya juga ada di situ. Boleh kalau misalkan mau bertanya-tanya seputar pemasaran atau pengelolaan keuangan harian, gitu ya. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat semuanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih Mas Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Mamski untuk pemaparan materinya Terima kasih. pada siang hari ini. Oke, Bunda. baik teman-teman, ini sekedar info saja. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang belum sempat hadir kemarin di kelas pelatihan kita yang di NCC. Jadi nanti teman-teman yang semua agen yang sudah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari program Seed for Women juga akan berkesempatan untuk melakukan sosialisasi ke masing-masing kelas yang dari peserta Seed for Women. Nanti untuk jadwalnya akan saya kirimkan. Nanti teman-teman juga akan kita hubungkan dengan fasilitator dari masing-masing kelas tersebut untuk koordinasi terkait kegiatan sosialisasi keadilan semuanya. Kemudian yang kedua, oke. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di kelas pendampingan pada hari ini. Saya informasikan untuk setiap teman-teman yang hadir, rekan-rekan agen LKF yang hadir pada kegiatan pendampingan nanti akan mendapatkan uang pengganti pulsa yang akan kita kirimkan secara
akumulatif dari hasil berapa kali teman-teman mengikuti kegiatan pendampingan tersebut via Zoom. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan pulsanya sudah kita kirim, akan kita info juga nih di via grup dan via Japri oleh saya. Seperti itu. Terima kasih banyak yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kita foto bersama ya teman-teman ya. Monggo silakan yang eh, mau pakai lipstick dulu, yang mau pastinya kamera harus nyala ya teman-teman ya. Ini Bu Niken udah siap nih, Mbak Ani juga sudah siap, Bu Ubay juga sudah siap. Monggo Bu Nur Hayati, silakan yang lainnya bisa lihat dinyalakan kameranya. Ini akan saya foto bersama-sama. Monggo. Yang lagi di jalan hati-hati ya bunda-bunda. Oke, sudah siap semua ya. Di hitungan ketiga ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh. Bu 1, Feni, ayo keluar 2, Bu 3. Feni. Ya, Bu Feni belum nongol nih kameranya. Ayo, 1, 2, 3. Sip, sudah. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Leo, terima kasih Bu Tias. Sama-sama. Barokallah Terima kasih ilmunya. Monski dan semuanya. Aktif terus ya. Ibu-ibu. Eh, Assalamualaikum.